episode ini saya ingin melakukan suatu renungan secara sosiologis tentang kasus Rusia versus Ukraina. Para sahabat sekalian, di dalam situasi perang saat ini, saya ingat kata-kata Julius Caesar yang menyerukan si vis pacem parat bellum. Artinya, kalau kamu ingin damai, bersiaplah untuk perang. Kata-kata ini sangat-sangat kontroversial, selalu didiskusikan. Apa sebetulnya maknanya? Itu betul atau salah? Karena walaupun ini dikatakan kata-kata bijak, tetapi dari suatu zaman peradaban yang masih kuno, di mana kelihatannya perang selalu dianggap cara satu-satunya untuk mencapai kedamaian. Tetapi mungkin di zaman peradaban kita saat ini, haruskah semua negara berlomba-lomba mempersenjatai diri supaya tidak terjadi perang? Sebab teorinya semua pihak akan takut memulainya, ya, karena lawannya sangat siap untuk berperang juga. Jadi ada ketakutan untuk memulai perang. Ya, memang pasti ini ada benarnya, ya. Contoh misalnya, ketika kita melihat betapa Ukraina yang relatif pasti lebih lemah daripada Rusia dihujani bom semena-mena, nyaris tanpa balas. Jadi, apakah dia disebut tidak bersiap untuk perang? Tetapi, kalau logika ini benar, maka bagaimana nasib kesejahteraan rakyat, kesejahteraan manusia, karena dana pembangunan dihabiskan untuk perlombaan senjata yang semakin lama semakin canggih dan tentu semakin mahal. Nah, kalau kita melihat semacam itu, sebetulnya kita menjadi berpikir, sebetulnya manusia itu makhluk yang seperti apa? Jadi sifat manusia itu nampak menjadi sangat-sangat misterius. Ini adalah makhluk yang bisa menjadi sangat kejam. Kejam tidak terkira, bisa melakukan kekejaman secara sistemis dan sekaligus sistematis, yang mungkin tidak akan bisa ditandingi oleh spesies apapun di dunia ini, oleh binatang sekejam atau sebuas apapun di dunia ini. Lihat saja, kita mulai melihat dari bagaimana dinginnya hati dan kepala Putin dan birokrasi perangnya, yang secara robotik tega menghujani bom pada anak dan bayi yang tidak berdosa. Di satu pihak kita melihat lebih dari 1 juta orang antri menyemut, ya, para ibu, nenek, anak-anak, bayi
yang mencari perlindungan dan pengungsian. Di lain pihak, kita melihat barisan tank Rusia yang tak henti-hentinya menginvasi negara yang tak berdaya itu. Tapi kelihatannya bagi Putin, bukan seeing is believing, tetapi believing is seeing. Artinya Putin tidak akan percaya ketika melihat, apakah di televisi ataukah dimanapun juga, betapa korban-korban manusia yang seperti itu. Dia tidak percaya itu. Jadi bukan seeing is believing, tetapi believing is seeing. Artinya dia mempunyai sistem kepercayaannya sendiri, percaya akan cita-citanya, akan tujuannya, dan itulah yang dia lihat. Dia hanya melihat itu. Ya. Kalau itu belum terjadi, dia masih menganggap itu belum apa-apa. Nah, begitulah keadaannya. Nah, kita merasa sedih ya melihat bagaimana seorang manusia bisa jatuh dalam situasi yang seperti itu. Tetapi saudara sekalian, yang lebih menyedihkan adalah saat kita akhirnya menyadari bahwa di dunia ini ternyata kita semua ini manusia berada di dalam suatu struktur atau sistem keamanan dunia, sistem keamanan dunia yang ternyata sangat kaku dan bahkan sangat tidak adil. Yang namanya Dewan Keamanan Dunia yang ada saat ini ternyata kan sangat didominasi oleh hanya 5 negara yang mempunyai privilege hak veto. Dengan keistimewaan hak ini, maka dunia bisa tersandera, tidak bisa melakukan apa-apa, mengambil keputusan, mengambil sanksi untuk negara yang bersalah dan melakukan kekejaman. Jadi itulah situasi di dunia ini. Kalau kita ingin melakukan sesuatu mekanisme yang mungkin lebih besar lagi, yaitu sidang umum PBB, ternyata tidak sebegitu gampang juga. Sudah berminggu-minggu berlalu, ternyata hal itu tidak terjadi. Di tengah pembantaian manusia yang terus berlangsung setiap detik. Lalu bagaimana sebetulnya para pemimpin dunia itu bisa memejamkan mata dalam tidurnya, melihat, memikirkan kenyataan itu? Nah, kemudian kita juga pasti akan melihat bagaimana ketika sidang itu berlangsung, semua pemimpin politik yang akan memberikan keputusan selalu lebih berat kepada pertimbangan kepentingan negaranya sendiri daripada kepentingan kemanusiaan. Sehingga korban jiwa yang seperti itu hanya dilihat seperti statistik saja. Jadi dengan melihat keadaan itu, kita menyaksikan, miris ya, melihat bahwa terjadi ketelanjangan
kebiadaban dari perang di depan mata kita setiap hari. Tetapi tidak ada nampaknya kontrol sosial terhadap siapa yang memang bersalah. Nah, sistem nurani kita sebagai manusia seperti diaduk-aduk. Di mana nilai peradaban manusia sebetulnya? Di mana kebenaran? Di mana keadilan? Di mana harkat kemanusiaan? Atau manusia ya hanya sampai di tingkat itu saja? Itu manusia. Apakah itu spesies bermartabat tertinggi di alam semesta ciptaan Tuhan ini? Dan kalau kita lihat perang yang secara resmi dinyatakan oleh negara-negara itu sebetulnya tidak berbeda dengan teror yang kita anggap sebagai kebiadaban itu. Sama saja. Dan kebiadaban ini hanya bisa diatasi melalui suatu prosedur dan tata cara politik yang serba rumit, yang diatur oleh hukum hubungan internasional. Nampaknya canggih, tapi betapa banyak korban yang terus berjatuhan menunggu prosedur-prosedur ini. Inikah peradaban manusia itu yang kita banggakan? Oke, saudara sekalian, di tengah kemuakan kita, kegalauan kita yang menyesak di dada ini, masih beruntung kita bisa melihat, menyaksikan wajah lain dari kemanusiaan. Kita melihat di sudut yang lain ada kelembutan hati manusia. Ketika di mana-mana muncul secara spontan gerakan-gerakan sosial yang memberikan bantuan, mengirimkan berbagai kebutuhan, memberikan shelter, penampungan, memberikan obat, kehangatan, bahkan sampai bunga dengan segala makna simbolisnya. Sambil mereka meneriakkan cacian, kebiadaban dan kebejatan Rusia, Putin dan segala pengikut setianya. Dan di lain hal lagi yang menurut saya juga menarik untuk diamati saat ini adalah adanya mentalitas manusia yang menilai tinggi harga dirinya, menilai tinggi kedaulatannya, kesetiaan kepada tanah air, dan mempertahankan hak asasinya untuk bisa hidup sebagai manusia yang layak. Kita melihat warga Ukraina, mereka rela berpisah dari keluarganya untuk tinggal bertahan
untuk melawan pasukan Rusia yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Bahkan warga Ukraina yang ada dalam zona-zona nyaman di berbagai belahan dunia, mereka yang sudah sangat berhasil seperti pengusaha, olahragawan terkenal, seniman dan sebagainya, banyak yang beramai-ramai kembali untuk mempertahankan tanah airnya. Inilah saudara sekalian, misteri ya dari kemanusiaan itu. Di sini kita melihat betapa senjata bisa berhadapan dengan semangat. Apa itu? Kita sebut nasionalisme kah? Yang bisa merupakan social energy yang sangat dahsyat. Kita melihat keberanian-keberanian. Orang berani bersujud di depan tank yang sedang melaju, melawan bom dengan molotov. Hal ini mengingatkan saya bagaimana nenek moyang kita juga melawan Belanda dengan bambu runcingnya. Itulah spirit manusia yang digerakkan oleh suatu sistem nilai. Persoalannya, apa atau siapa yang bisa mengarahkan sistem nilai ini? Apakah menuju kebaikan atau menuju kebusukan? Kedua-duanya bisa terjadi, saudara sekalian. Apakah digerakkan oleh manusia secara pribadi, secara kelompokkah, atau bahkan secara sistem? Dari perang Rusia versus Ukraina terbukti bahwa bersiap untuk perang bukan hanya dengan beramai-ramai terlibat dalam perlombaan mempersenjatai diri sebetulnya. Tidak sesederhana itu. Sebagai manusia beradab, kita ternyata harus juga berlomba-lomba mempersenjatai diri dengan nilai-nilai. Kita harus merawat peradaban manusia. Kita harus menanamkan moral yang universal pada anak cucu kita yang sedang bertumbuh. Dan kemudian lebih jauh lagi, manusia harus sadar untuk menata kembali pola relasi kekuasaan dunia ya, yang sekarang sudah sangat pincang, sangat tidak adil. Dan kita untuk ke masa depan harus bisa menyiapkan suatu sistem keamanan dunia, keamanan manusia, kehidupan manusia secara lebih beradab dan lebih adil. Itu tantangan kemanusiaan kita. Bila tidak, kita hanya akan menyaksikan akhir dari peradaban manusia. Kita malu bahwa manusia yang katanya makhluk paling berkualitas, paling unggul di dunia ini, tidak akan mampu mempertahankan kelangsungan peradabannya lebih lama dari dinosaurus yang pernah meraja di dunia bertahan berjuta-juta tahun.
manusia apakah bisa mencapai masa yang seperti ini. Saya takut kebudayaan manusia justru akan mempercepat kehancuran peradaban manusia itu sendiri. Terima kasih.